Selamat datang di Tosansu Channel. Ya, to the point saja guys. Pada kesempatan kali ini saya juga hanya ingin sekedar sharing ya, tentang kondisi saya setahun terakhir ini. Jadi di awal November 2021 yang lalu adalah awal saya merintis kembali usaha jasa servis laptop dan komputer ya, yang dulu pernah saya rintis dan gagal lagi, dan saya kembali coba fokus saat ini ya. Jadi gak terasa 1 tahun sudah berjalan ya, sampai dengan 1 November 2022 ini, dan memang kondisinya tidak sesuai dengan yang saya harapkan ya. Jadi sangat sepi sekali usaha yang saya rintis, dan saya tahu konsekuensinya memang bisa seperti itu, dan saya harus terima, dan bagaimana caranya ya, harus bisa survive ya, harus bisa mencari solusi jalan keluar dari kesulitan semacam ini, dari keadaan yang kurang mengenakan, dari keadaan yang tidak diharapkan ya. Jadi dalam setahun itu hanya 6 kali pekerjaan atau job ya yang masuk di tempat saya ya, yang saya kerjakan. Terus terang saja jomplang ya, antara pemasukan dengan pengeluaran. Jadi pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, dan tentu saja pemasukan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk disisihkan sebagian untuk mengembangkan usaha ini. Jadi ya serba dilema, serba gimana ya, susah lah. Dan ya memang resiko seperti ini bisa saja terjadi meski usaha yang lainnya pun untuk membackup ya usaha jasa ini, yaitu pre-order amplifier rakitan yang juga saya buatkan channelnya ya di YouTube terpisah. Hingga detik ini pun yang saya promosikan di Instagram dan YouTube belum ada yang pesan merakit amplifier baru ya. Kemudian saya pernah iklankan dan tawarkan di marketplace di Facebook. Itu hancur, tidak sesuai dengan perkiraan saya ya. Bisa laku pandak, ternyata sangat sulit sekali untuk mendapatkan pembeli yang bisa deal, dan kebanyakan menawarnya saya naudilnya sendiri. Ya memang nggak salah sih mereka menawar dengan harga yang murah, tetapi mereka tidak melihat harga spare part dan komponennya itu juga mahal. Jadi itu belum ditambah dengan ongkos biaya perakitannya dan lain sebagainya. Jadi kalau penawaran mereka terlalu ya wajar kalau mungkin emosi kita, tetapi kita juga harus pandai-pandai dalam mengolah emosi ya, dalam mengatur segala sesuatunya. Hingga akhirnya amplifier tersebut selama 6 bulan tidak laku ya, macet ya. Perkiraan saya kalau laku, uangnya bisa dibelanjakan untuk spare part atau merakit lagi dan dijual lagi. Ternyata tidak sesuai dengan yang saya perkirakan sebelumnya ya. Akhirnya karena melihat kondisi calon pembeli ya di marketplace Facebook secara lokal, di grup-grup Facebook itu hancur-hancurannya masalah harga, mintanya yang murah dan bagus. Akhirnya saya modif lagi ya, saya modif gimana supaya harganya ini kalau memang dijual murah tidak terlalu rugi besar ya. Hingga suatu saat ketika mendekati bulan November ini ya, kebutuhan yang penting yaitu pas tibanya mau sepeda motor saya tahunan ya,
Dengan terpaksa ya saya berusaha mempromosikan di marketplace Facebook supaya amplifier rakitan saya ini bisa laku. Ya, saya tawarkan semula dengan harga 350.000. Ada yang nawar 330. Oke, saya coba mendekati mereka yang nawar 330.000. Akhirnya kabur. Hanya PHP saja. Lanjutnya coba lagi, satu waktu saya iklankan 330.000. Ada yang nawar 300. Waduh, shock juga. Ya udah lah 300. Setelah saya turunkan 300.000, kabur lagi, tidak ada yang jadi membelinya. Terus akhirnya dari 300 itu saya turunkan menjadi 275.000. Ada sih yang berminat, tetapi ya lagi-lagi nawarnya ngacau. Aduh, bikin emosi saja ya, nawarnya ngaco mereka ya, karena apa ya, kebutuhannya mendesak untuk membutuhkan uang yang cair ya. Akhirnya deal terjual 250.000 dari harga semula 350.000 sampai akhirnya deal terjual 250.000. Yang beli adalah anak dari, katanya sih dari campur darat Tulungagung ya. Itu pun minta dijemput loh ya, semayanan di pasar Ngunutnya, malam-malam lagi. Malam-malam lagi, jam 9 malam lebih. Waduh, kalau DO memang tidak bisa, padahal mereka sudah saya kasih apa ya, semacam denah atau peta yang saya buat dengan Corel Draw, jelas ini alamatnya, bahkan mereka bisa cari di Google Map, tapi tetap saja mereka nggak mau susah-susah seperti itu ya. Karena saya memang lagi butuh duit ya, akhirnya oke lah, saya agak mengalah. Dan akhirnya tersepakati 250.000. Malam itu juga akhirnya 1 tahun berjalan, usaha belum sesuai harapan, padahal ya sudah saya coba ya, berbagai saran dari teman ataupun tips-tips dari yang saya dapatkan di artikel ataupun dari video-video di YouTube ya, sudah saya praktekkan, sudah saya promosikan di Instagram, sudah saya buatkan halaman Facebook ya, saya buatkan akun tersendiri, kemudian coba saya daftarkan di Google Map, saya buatkan blog. Ternyata hasilnya belum begitu memuaskan ya, hasilnya belum bisa begitu dirasakan. Tidak boleh menyerah, sampai di sini saja. Juga agak dilema, apakah akan berhenti sampai di sini ataukah tetap berjalan. Kalau berjalan tentu saja harus ada backup sumber pendapatan yang lain ya. Kalau di stop, ini adalah cita-cita saya dari dulu, bingung juga, nggak tahu ke depannya nanti gimana. Oke, itu saja guys, apa ya, berbagi cerita saya kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan terima kasih sudah menonton video ini.